Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Muryani, eh, pada siang hari ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif. Untuk itu, mari kita awali terlebih dahulu dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk ujian pada kesempatan uji komprehensif ini nanti ada beberapa hal. Yang pertama adalah simulasi untuk praktik mengajar. Nanti simulasi saja Ibu, nanti saya minta bagian apa itu nanti tolong dipraktikkan. Ya, Pak. Kemudian yang kedua adalah modul ajar Ibu yang sudah disusun. Nanti coba saya koreksi, kita diskusikan. Ya, Pak. Kemudian modul project P5 dan PTK. Yang terakhir adalah BTQ. Betul. BTQ, Ya, oke. Pak. Baik, tadi sudah kita buka dengan bacaan basmalah, G. Nggih. Ya. Ya, Pak. Baik, sebel- selanjutnya izinkan saya untuk menampilkan modul ajar Ibu. Bentar, G. Oke, sebelum saya tampilkan, silahkan Ibu pada saat melakukan aktivitas pembelajaran ada yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Ya, Ibu melakukan asesmen diagnostik ketika melakukan pembelajaran Ada, Pak, di awal. di awal. Nah, Ya. bagaimana cara melakukannya? Silahkan dipraktikkan. Ibu mempraktikkan melakukan asesmen diagnostik kepada siswa. Silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengetahui dulu seberapa jauh Ananda mengetahui materi yang akan kita ajarkan kali ini. Nah, oleh karena itu, Ibu akan bagikan ada ini asesmen untuk mengetahui pengetahuan Ananda tentang materi yang akan Ibu ajarkan. Silahkan Ananda jawab asesmen tersebut. Ibu kasih waktu dalam waktu 5 menit aja. Silakan. Sudah Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Untuk mengantisipasi adanya waktu yang itu kan setelah dibagikan kemudian nanti Ibu langsung mengoreksi itu ya hasilnya seperti apa. Iya, Pak. Nah, itu kan butuh waktu juga ya. Hmm. Semua siswa bawa gadget tidak, Bu? Belum ya? Enggak boleh kalau Nggak di SMP boleh ini di enggak boleh sekolah. bawa HP, Pak. Oh, jadi kalau boleh menggunakan alat komunikasi kan bisa menggunakan aplikasi yang langsung bisa dilihat secara Ya, bisa misalnya ya Quizizz kan, Pak. efektif. Ya, Quizizz, Quizlet, Kahoot, dan seterusnya. Oke, baik. Ya, semoga tidak sampai memakan banyak waktu untuk asesmen diagnostiknya ya. Ya, Pak. Makanya untuk antisipasi Ya, Pak. mempersingkat waktu asesmen diagnostik itu bisa ada kalanya saya dulu pernah melakukan penelitian Hmm. bisa melalui tanya jawab. Tanya Ya, jawab. tanya jawab secara sederhana seperti halnya pertanyaan pemantik gitu. Pertanyaan pemantik. Dari sana kan kita bisa mengetahui kesiapan siswa. Ada yang sudah pernah belajar, ada yang belum belajar. Kemudian coba kita perdalam lagi pertanyaannya. Ya, misalkan apa yang sudah pernah belajar tentang ini, sudah ada yang bilang sudah, ada yang belum. Ada yang Kalau belum. itu nanti diperdalam lagi, Ya. pertanyaannya lebih dalam lagi, misalkan. Hmm. Nah, itu kan lebih cepat untuk asesmen diagnostiknya terkait Atau dengan kita kasih cerita gitu, motif. Pak, yang berkaitan dengan materi. Boleh, Pak? Gimana, Bu? Tentang cerita, misalnya di lingkungan yang ada yang kita sekitar ini, kita kasih cerita tapi berkaitan dengan materi yang ada itu, Pak. Boleh, Pak? Asalkan memang masih terkait dengan bagaimana mengetahui kesiapan siswa, itu bisa saja digunakan sebagai alat tes untuk asesmen diagnostik. Gitu, ya. Hmm. Baik, Ibu, cukup saya kira untuk simulasinya.
Berikutnya, modul ajar. Baik, Ibu menyusun modul ajar ini menggunakan atau dilandasi oleh beberapa teori pembelajaran. Apa saja yang Ibu kenal dalam teori belajar yang melandasi dalam penyusunan modul ajar Ibu? Ada teori belajar itu ada yang kognitif, Pak, yang lebih ke pengetahuan. Ada juga yang behavior, Pak, arahnya ke tingkah laku siswa. Sedangkan humanistik itu lagi lebih memanusiakan manusia. Sedang ada lagi teori apa namanya? Apa lagi ya? Dia ada empat. Dia ada empat, Pak. Apa lagi? Kognitif, konstruktivisme, behavior, Hmm. ya, sosial emosional, Pak. Sosial emosional, ada konstruktivistik. Kontradiktif, ya. Konstruktif. Baik, apa itu konstruktivistik, Bu? Konstruktivistik itu di mana siswa lebih terlibat aktif, Pak. Di mana kita membangun apa minat belajarnya, Pak. Oke, konstruktivistik, konstruktivism ya, paham Mhm. konstruk itu mengkonstruk, Membangun. Ya, Pak. ya, membangun materi yang sebelumnya agar bisa terhubung dengan materi yang akan dipelajari. Itu. Ya, jadi mengkonstruk, membangun pengetahuan siswa dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Baik, kemudian Ibu ketika menyusun modul ajar itu, bentar, Ge, terkait dengan TP, ATP, TPACK, kemudian ada PBL dan PJPL, Ya, Pak. apakah Ibu sudah menerapkan model pembelajaran TPACK dalam penyusunan modul ajar Ibu? DPACK. Ada, Pak. Kemarin pas belajar itu ada. Ada, Contoh Pak. dari penerapan Contohnya, TPACK ya yang Ibu contohnya lakukan apa? saya menayangkan video, Pak, dalam pembelajaran supaya Hmm, lebih menarik bagi siswa untuk merangsang dia tentang materi yang kita akan pelajari dan juga lebih menguatkan tentang materi yang ada, Pak. Makanya oh, baik. ditayangkan video misalkan atau kuisis itu untuk pertanyaan pemantik juga bisa. Cuma keterbatasan itulah, Pak, tidak boleh bawa HP. Mungkin solusinya mungkin dibawa ke labor, mungkin bisa lah siswa itu dibawa untuk Oke. menjawab kuisis. Baik, Ibu, ketika Ibu menyusun tujuan pembelajaran, Ibu mengembangkan sesuai dengan kondisi karakteristik yang ada di sekolah Ibu, apa cukup mengambil dari apa yang sudah tersedia di kementerian? Biasanya disesuaikan dengan yang ada di kementerian, Pak. Ada tambahan atau semacam inovasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah, Ibu? Bisa bisa Atau juga hanya cukup ngambil dari kementerian yang sudah ada? biasanya sesuai dengan yang kementerian aja, Pak, Oh, dikembangkan. kementerian aja ya di depan nih. Ini Ibu ngajar di mana, Bu? Di SMP apa MTS? Di SMP, Pak. SMP ya. Baik, selanjutnya ketika menyusun alur tujuan pembelajaran, apakah Ibu menggunakan teori tertentu dalam menyusun ATP-nya? Ibu apakah menggunakan teori tertentu, Bu, ketika menyusun? Ya, kalau teori mungkin ada, Pak, berkaitan dengan misalnya kognitif itu, Pak. Tentu harus ada dalam tujuan itu kan ada tiga aspek ya, Pak. Ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan, Pak. Itu berdasarkan itu, Pak. Baik, maksud saya ketika menyusun TP itu kan ada beberapa tujuan pembelajaran. Ibu bisa menomorsatukan tujuan pembelajaran A, kemudian baru B, C, dan seterusnya. Apakah ada dasar dalam merumuskan itu Ada, Pak, itu dalam berdasarkan menyusun? dari CP dulu, Pak. Dan Berdasarkan dari?
berdasarkan dari CP dulu diturunkan menjadi TP, setelah TP baru menjadi ATP. ATP itu Nah, penyusunan ATP itu maksudnya. oh, Penyusunan ATP itu kan ada cara dalam menyusun itu. Pendekatannya apa? Tahu nggak Ibu? ya Pak. Kalau ATP itu ya kalau itu berdasarkan bagaimana metode yang akan kita ajarkan Pak nanti. Baik. Itu jadi ATP itu ada beberapa pedoman yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Jadi menyusun ATP. ATP itu bisa ada kalanya disusun dari mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak. Itu Ibu, Ya masih Pak. ingat? Ya Pak. Masih ingat, Berdasarkan Ge? ABC ya, rumus ABCD. Bukan, bukan rumus ABCD. Itu untuk Kalau apa itu rumus Pak? ABCD itu Untuk dia apa itu Pak? masuknya K13 kemarin itu. Ya, Ketiga kalau ini nanti bisa lihat di buku modul metode alur tujuan pembelajaran konkret ke abstrak. Kemudian dari mana lagi itu? Deduktif. Ada mudah ke sulit. Tuh ya. ya Pak. Itu hierarki keilmuan. Nah, prosedural. Itu Ibu. Ya Pak. Dan yang terakhir scaffolding. Scaffolding itu. Holding Itu apa? metode dalam penyusunan ATP, alur tujuan pembelajaran. Sudah difahami nggak, Bu? Ya. Ya Pak. Baik. Ibu di sini materinya apa? Gibah Pak. Oke, hibah. Menggunakan pendekatan untuk metode pembelajaran apa? PBL. Kalau yang dipilih tadi Pak, yang PJBL Pak, yang pilihan Oh, pertama, yang pilihan hmm. pertamanya PJBL Pak. Memahami konsep Rousseau. Ya, Rousseau PJBL. bukan yang itu yang modul 2 Pak, yang saya pilih yang tentang gibah Pak, menghindari gibah dan modul yang satu lagi Pak. Oh, yang di atas ini, nggih. Ya, menghindari gibah dan melaksanakan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Oh, iya, iya. Ya, baik, Ibu. Ini ya, menghindari hibah dan melaksanakan Melaksanakan menghindari hibah dan tabayun dalam melaksanakan tabayun. Baik. Hmm. Oke. Komponen perangkat pembelajaran modul ajar. Ada apa saja komponen dalam modul ajar itu, Ibu? yang pertama itu informasi umum, yaitu ada penyusun, ada tema pembelajaran, dan juga ada kompetensi awal, tujuan pembelajaran, KKTP, terus eh, apa namanya, sarana dan prasarana, eh, target peserta didik, serta model apa yang kita pakai, Pak. Oke, baik. Dalam penyusunan modul ajar Ibu, Ya, Pak. di bagian LKPD, Ya, Pak. bentar, bentar. Di bagian LKPD, Ibu menyusun lembar kerja peserta didik itu sudah mendasarkan pada tujuan pembelajarannya, Iya, Pak. Iya, kalau disusun disusun berdasarkan eh, tujuan yang diharapkan ya. iya, Pak, supaya apakah materi itu sudah tercapai atau tidak. Makanya yang ditanyakan yaitu menggali itu tuh Pak, mengetahui Baik, sejauh mana. itu perlu dicek gitu. Coba saya lihat untuk yang tujuannya apa tujuannya. Peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam, harmonisasi sosial. Nah, untuk mengetahui siswa itu mampu mendeskripsikan pesan Islam, harmonisasi ini, bagaimana cara mengukurnya, Ibu?
Melakukan asesmen formatif nanti Pak di akhir pembelajaran. Seperti apa asesmennya? PH dilaksanakan PH itu Pak. Hmm, Misalnya kita atau esai aja kita buat soalnya nggak 5 buah tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak. oke, coba saya lihat untuk yang baik ini ada mengapa tabayun dianjurkan oleh agama ini ya Ibu. Ya Pak. Ini untuk menjawab yang mana ini? Mengapa tabayun ini? Mengapa tabayun diajarkan Pak? Untuk menjawab pemahaman siswa tentang tabayun itu Pak. Nah, jadi nanti nanti bisa diperhatikan terkait dengan tujuan pembelajarannya itu, kemudian nanti disusun alat evaluasi untuk mengukur dari materi yang sudah didapatkan siswa. Nah, nanti itu disesuaikan, kemudian dibuat kisi-kisinya, Ibu. Ya, kalau pilihan ganda nanti ada kisi-kisi. Soal pertama itu menanyakan tentang apa, kedua sampai 10 misalkan. Nah, itu sudah dibuatkan kisi-kisinya yang mengacu pada tujuan pembelajaran di Ibu G. Ya, enggak Pak. Ya, nah, baik. Soalnya nanti harus inline, harus sesuai eh, yang ditanyakan. Misalkan ini, pilihan ganda, dalil tentang perilaku ghibah terdapat dalam surat. Ini tiba-tiba muncul, ini dasarnya mana? Kisi-kisinya sudah dibuat ini, Ibu. Enggak. Enggak Pak. Belum ada. Ya di pelajaran ada dalilnya Pak. Al-Hujurat ayat 12 tuh. Makanya ketika kita menanyakan itu harus ada kisi-kisi yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Kisi-kisi inilah yang menjadi patokan ketika kita menyusun butir soalnya. Nah, ini pertanyaan pertama. Jadi siswa mampu menyebutkan dalil tentang hibah misalkan. Berarti C2 ya Pak. C2. Itu satu. Kemudian membicarakan tindakan orang lain perilaku. Nah, ini siswa mampu Menerapkan menjelaskan pengertian hibah. C3 ya Pak. Misalkan. Ketiga, sesuai dengan ayat Al-Quran ini, ayat perumpamaan orang yang gibah adalah siswa dapat memahami Hmm, apa itu perumpamaan orang yang gibah ya, seperti itu. Jadi ada semacam kisi-kisinya. ya Pak. Ngoten nggih? Hmm, biasanya ya Pak. Dibuat. Oke, ya. Kalau belum silakan nanti ditambahkan Ibu. Ya Pak. Baik, selanjutnya P5 ini ya, Ya Pak. modul P5. Penyusunan modul proyek P5 PPRA. Coba disampaikan ke saya maksud dari modul proyek ini seperti apa, Ibu? Oh maksudnya nggak nampak. Nampak Pak. Kurang nampak Pak. Ini Nggak nampak Pak. Baca. Atau diceritakan saja, Ibu. Ibu yang sesuai dengan pemahaman Ibu dari P5-nya. Tidak oh, usah melihat di layar saya. ya kemarin tuh kami sudah mengangkatkan tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini sudah diterapkan, Pak. Terus tentang pengolahan sampah. Terus proyek tema proyeknya itu sampahku tanggung jawabku. Di mana dimensinya yang akan dicapai nanti itu tentang kemandirian. Mana elemennya tentang kepemimpinan, sub elemen nanti bagiannya itu mampu memimpin kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah.
Akhir fase nanti siswa dapat merencanakan dan melaksanakan aksi pengolahan sampah. Lanjut, Pak. Yang Baik, kedua, itu akhir fase ya. ya Pak, Akhir fase ini apa benar itu siswa dapat merencanakan dan melaksanakan aksi pengelolaan sampah itu? Itu dapat dari mana itu kalimat itu, Bu? ini masih Ini gini, perencanaannya, Pak. ini gini, Bu. Jadi untuk menyusun dimensi elemen, subelemen dan akhir fase ini semuanya sudah tertata rapi. Kita tinggal mengambil, menyesuaikan sesuai dengan tempat-tempatnya. Misalkan kemandirian. Kemandirian nanti elemennya diambil apa? Kepemimpinan. Memang ada kemandirian. P5 itu apa saja dimensinya? P5 itu ada berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, eh, kreatif dan bernalar kritis. Oh ya, baik. Berarti yang dipilih kemandirian sama kemanusiaan ini apa kemanusiaan? Salah kemarin tuh, Pak. Nah, ini jadi dimensinya Kebinek- nanti dipilih dari 6 itu ya, Ibu. Iya, Nah, itu masuk di antaranya nanti akhlak kepada lingkungan kan bisa itu. berarti beriman bertakwa, Pak. Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu bisa masuk gitu. Ya, Elemennya nanti akhlak kepada mana? Lingkungan ya. lingkungan. Ya, itu. Nanti sub elemennya apa? Dicari saja, Ibu. Dilihat di modulnya. Ya, Pak. Kemudian akhir fase itu dicari di bagian untuk penyusunan proyeknya. Nanti akhir fase untuk dimensi kemandirian, elemen kepemimpinan, subelemen apa itu ya. Akhir fase untuk siswa kelas berapa ini? Fase berapa ini? Ini Fase D. siswa kelas Fase ini D, Pak, SMP. SMP fase D ya. Mm. Nanti dicari Bu, nanti akhir fase untuk yang kemandirian ini apa? Iya. Tahu, tahu ininya Ibu. Apa, Pak? Tahu dokumennya, dokumen. Dokumen. Ya, dokumen untuk penyusunannya, tahu. Biasanya tim aja kemarin tuh, Pak. Gimana? Kami biasanya kami tim tim project aja kemarin tuh. Iya, maksudnya itu ada Foto-fotonya. eh, ada bukan, ada panduan dalam penyusunannya. Akhir fase itu sudah ada sendiri. Nah, kita tinggal tinggal menempelkan saja, tinggal menempelkan saja. Nanti untuk yang terkait dengan siswa dapat merencanakan melaksanakan pengelolaan sampah ini bisa dialihkan pada mungkin dimasukkan pada misalkan di pengenalan di langkah-langkahnya. Kalau yang untuk ini sudah tertata rapi, sudah ada yang kita bisa panduan yang hanya kita bisa memasuk-masukkan itu sesuai dengan urutannya. Gitu Ibu. Ya, Pak. Ya. Jadi ini tidak ngarang sendiri di sini. Oke. Jadi ini tidak ngarang sendiri. Untuk yang terkait dengan pengelolaan sampah nanti bisa ditaruh di ini mungkin di sini aktivitas Aktivitas. ya di alur pengenalan apa yang dilakukan pada pengenalan. Memperkenalkan jenis sampah gitu kan, Pak. Ya, Ya, Pak. dikenalkan dulu apa yang Ibu lakukan di pengenalan. Ya, memperkenalkan dulu apa itu jenis sampah, ada jenis sampah organik dan sampah anorganik. Gunakan Baik, kontekstualisasi kontekstualisasi nanti diharapkanlah siswa itu bisa membuang sampah itu pada tempatnya nanti. Nah, itu bukannya apa itu? kontekstual, oh mungkin siswa bisa nanti menempatkan sampahnya misalnya ke sampah organik, taruh di sini. Terus sampah yang anorganik, ini pula tempatnya. Enggak seperti itu, Pak? Ya. Oke, kalau kontekstualisasi itu dikaitkan dengan lingkungan yang ada. Kontekstualisasi menggali permasalahan di lingkungan sekitar karena memang selama ini siswa masih membuang sampah tidak membedakan antara organik dan anorganik misalkan seperti Ya, itu Ibu. digabung aja, Pak. Ya. Nah, itu jadi perlu ada pemilahan sampah. Tuh. Maka diadakannya ini pengelolaan sampah di sekolah. Ya, kemarin itu juga sampah itu, Pak. Sampah itu bisa dimanfaatkan jadinya, Pak.
sampai Ah, karya jadi siswa. iya Ibu, itu kayak semacam ini ya, Pak, seni ya, Ya, Pak, Pak. prakarya ya, Prakarya jadinya sampah yang plastik itu bisa dijadikan nanti misalnya tutup tas aqua. bunga. Mm. Bisa Iya, jadi tas atau jadi tempat tisu juga. Stik-stik iya, itu iya. dijadikan tempat tisu. Nggih, betul, betul. Baik, itu kontekstualisasi, mengkontekskan dengan lingkungan yang ada di Ya, sekitar. Nah, dari sekitar madrasah, sekolah. sekolah. Kemudian aksinya, aksi apa yang dilakukan aksinya Ibu? Aksinya tuh pas kemarin tuh kami sampah yang ada itu kami ada menjadikan sampah yang bisa diurai itu Pak, yang organik ya Pak. Hmm. Kami jadikan pupuk sampah misalnya bekas-bekas sayuran atau bunga-bunga yang sudah busuk itu dijadikan pupuk kemarin tuh Pak. Terus Oh, berarti kalau berarti gini, untuk aksi itu apa ya, langkah apa atau tindakan apa yang dilakukan dalam pengelolaan sampah itu dijelaskan. Aksinya siswa harus apa itu Ibu. Jadi aksi yang dilakukan tindakan yang dilakukan siswa pada saat proyek itu apa? Itu aksi. mm, kemarin tuh Siswa berkolaborasi, bekerja sama kerjasama dengan dengan teman. siswa lainnya membuat bak sampah, misalkan itu. Menyiapkan sampah, membedakan antara organik dan anorganik. Iya, misalkan pengadaan sampah Yang itu mengumpulkan. pada pada saat aksinya. Mm, Jadi tindakan-tindakan apa yang dilakukan itu pada aksi. Kemudian refleksi. refleksi. Refleksinya gimana refleksinya? Refleksinya kemarin ya Apa sih setelah refleksi itu? apa Pak? Yang dimaksudkan refleksinya apa? Refleksi itu kan meninjau kembali Pak tentang Ya. ya Jauh pelaksanaan mana kami nilai penerapannya? kembali bagaimana pelaksanaan pengolahan sampah tersebut Pak. Baik. Kemudian tidak lanjut. Tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya seandainya itu Pak, seandainya kan anak menghasilkan karya tuh. Jadi eh, karya itu bagaimana karya itu bisa menjadi usaha bagi anak-anak itu gitu Pak. Bisa dijadikan usaha. Ya, baik. Nah, ini Bu, yang di slide ini yang saya tampilkan rubrik penilaian. Ini ada mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ini kepemimpinan. Ini siswa dapat ini Ibu, yang saya maksudkan tadi ini ambil dari mana ini? Ini kan ambil dari panduan toh. Ya, Nah, ini ambil dari panduan itu fase akhir fase ini. Oke, baik. Sebenarnya titik tekan dalam proyek P5 itu apa sih, Bu? titik tekannya ya prosesnya itu Pak. Lebih ke proses. Ya, Titik tekan dalam proyek itu sebenarnya adalah penanaman nilai. nilai P5 itu ya Pak. Nilai P5. Penanaman nilai P5. Adapun produk yang dihasilkan itu kan merupakan poin plus. Seperti Ya, nilai-nilai bisa apa diterapkan dalam keseharian siswa, itulah yang menjadi poin utama. siswa bisa Gotong bekerja royong sama, siswa, toleransinya bekerja bagaimana, sama. kerjasamanya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, itu Ibu. Oke, Ya Pak. baik. Selanjutnya, PTK-nya Ibu mengangkat PTK apa Ibu? Tentang penerapan discovery learning Pak. Discovery Learning. Apa itu Discovery Learning? Kalau discovery itu lebih kepada penemuan. Discovery Learning. Ya, ya. Apa itu Discovery tadi Bu? Lebih kepada penemuan Pak. Menemukan, Penemuan. menemukan. Maksudnya penemuan pripun itu? Di mana nanti seandainya siswa bisa menemukan suatu permasalahan dan nanti juga apa namanya mencari solusinya Pak dari permasalahan yang ada. Oke. Baik, discovery learning itu belajar melalui pencarian.
Jadi siswa belajar menemukan dan menemukan problem dan sekaligus Mencari mencarikan solusinya, solusinya. solusi yang ada. Kenapa Ibu pilih discovery learning? Karena menurut saya dengan discovery learning ini mungkin lebih bisa meningkatkan aktivitas belajar. Kemarin itu permasalahannya karena siswa kurang aktif dalam pembelajaran, Pak. Jadi mereka diminta untuk mencari-cari sendiri. Enggak, Pak. Mudah-mudahan dengan penerapan discovery learning, siswa lebih aktif dalam belajar gitu, Pak. Ya, kan dengan mencari-cari sendiri kan dia otomatis aktif, Bu. Ya, kemarin Ya, itu karena saya banyak, guru juga salah tuh, Pak. Metode ceramah yang banyak. Jadi siswa lebih monoton dalam belajar. ya, siswa jadi ngantuk. Iya, Ya, nanti diaktifkan dengan cooperative learning, iya, Pak. dengan discovery learning, dengan macam-macam. Ya, baik. Rumusan masalahnya apa, Bu? Rumusan masalahnya boleh buka, Pak? Boleh, nanti dikirimkan ke saya ya. Saya belum bisa ini, mengakses belum bisa ini. Iya, karena di sana tuh dua modul itu, terus P5 itu aja yang dimasukkan, Pak. Oh iya iya. Tiga Ini yang tiga. diminta. Mm-mm. Hmm. Baik, nanti dikirimkan saja lewat Japri, ya, Bu, Bu Japri Mariani aja. ya. Iya. Sudah ada rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya tadi? Boleh saya lihat, Pak? Saya lihat. Hmm. Implementasi sama sejauh mana peningkatan. Iya, Pak. Ya, ini tadi sebelumnya juga seperti itu. Implementasi discovery learning seperti apa, ya gitu kan. Mm. Atau Kemudian, di share screen, Pak? Enggak. oh ya saya tutup dulu kalau itu. Nggak usah, nggak apa-apa. Terus saya yuk. Ya, kita dialog saja. Dialog Saya aja. Mm. saya sekaligus mengarahkan. Ibu sudah melakukan pencarian terkait dengan penelitian-penelitian yang setema? Yang setema ada, Pak. Nah, Penelitian dahulu ada dua, ada ya tiga terdahulu. yang Ada berapa? yang karangan orang, yang jurnal itu, Pak, tiga dibuat, Pak. Oke. Tapi belum di, Mata- Tahun berapa saja itu? boleh, Pak. Hmm. Diusahakan Nggak hafal. 3 sampai 5 tahun terakhir, G. 3 sampai 5 tahun terakhir. Tiga sampai, oh, Ya, agar lebih up to harus yang date. yang masih hot beritanya. Ya, Oh, yang masih up to date. up to date. Oke. Ya, Pak. Kemudian, ya pokoknya yang setema yang up to date, Mm-mm. disampaikan hasil penelitiannya, Mm-mm. kemudian perbedaan dengan penelitian Ibu Oh, kalau dari ini 2018, Pak. Tidak bisa, Pak. 2018, ya asalkan memang sudah mencari-cari Benar, yang ya. setema itu adanya itu, ya pokoknya diusahakan antara 3 sampai 5, ya maksimal 10 tahun terakhir lah. Ya, ini 2015 juga ada, Pak. Kalau bisa yang lebih lebih up to date, Yang nggak cari balik. yang lebih up to date. Iya. Itu lebih Diubah lagi ya, Pak? relevan. Diubah lagi. G. Ya, itu lebih relevan Ibu. Tuh. Pak, Ada. kirim ke Bapak itu paling harus cepat, Pak. Ya Maksudnya, setelah ini nanti setelah ini bisa dikirim. oh, Dan sampai tapi nanti ini malam. yang ini dikirim aja dulu ya, Pak. Yang ini tidak usah diubah berarti. Yang Nggak dari usah diubah, nggak 15 apa-apa, Bu. Nggak ini usah diubah, nggak apa-apa. hmm, Baik, selanjutnya Ibu, metode penelitiannya yang ada dalam metode penelitian sudah mencantumkan apa metode, saja itu? metode penelitian. G. Tunggu, Pak. Di dalam metode rumusan masalah. Ya, Enggak metode ada penelitian, ada jenis penelitiannya, sifat penelitian, kemudian manfaat ada penelitiannya ada, Pak. Manfaat apa? rumusan masalah, tujuan penelitian. Bukan yang itu. Yang Eh, metode penelitian itu yang jenis penelitian, sifat penelitian itu loh, Ibu. Sumber data, metode pengumpulan data.
Kemudian alur dalam PTK, alurnya ada nggak alurnya? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum. Itu nanti ditambahkan, G. Alur penelitian PTK menggunakan modelnya siapa? Siklus satu, siklus duanya. Berarti Ada. metode setelah apa, Pak? Metode itu di bab 3 biasanya. Bab 3. Oh, belum ada. Ah, belum ada. Belum ada, Pak. Itu Cuma ada kemarin kan daftar pustaka yang ada. Itu aja. kan kan tadi ada Hmm. latar belakang masalah, rumusan masalah, ya. Ada, ya. Ya, kemudian ada tujuan, Tujuan, manfaat, sampai ya, manfaat. terus baru Kemudian kerangka teori lagi, Pak. teori, Hmm. landasan teori, Hmm. ya. Kemudian ada penelitian terdahulu. Ada. Nah, setelah itu nanti ada metode penelitian. Oh, berarti bab 3 ya, Pak? Bab 3. Tuh metode penelitian. Belum ada, Bu. Belum dibuat. Kemarin tuh sampai itu sama Pak Mujahid sampai kerangka teori. Oh, sampai kerangka teori. Ya, Nah, itu kalau kalau proposal seharusnya sudah ada itu metode penelitiannya. Nanti ditambahkan, G, ya, Pak. sifat jenis penelitian, sumber datanya, metode pengumpulan datanya, ya. Ya. Kemudian model penelitian PTK-nya menggunakan modelnya siapa, alurnya seperti apa, siklus satu, siklus 2, Siklus itu di terus mana dimasukkan, Pak? Siklus itu. di bagian metode, di bagian metode. Kemudian nanti ada kriteria ketuntasan, ketuntasan. Nanti kalau sudah mencapai ini nanti dianggap sebagai berhasil penelitiannya. Baik itu Bu. Kemudian karena ini baru proposal, ya hanya seperti itu memang belum Jadi sampai yang batas dikirim ke Bapak penelitian. yang apa adanya ini aja. Ya, proposalnya saja itu yang dari Pak Mujahid kemarin. Walaupun tidak ada metode nggak apa-apa ya, Pak. Nggak apa-apa. Ya nanti itu apa catatan dari saya. Catatan-catatan dari saya nanti bisa diperbaiki Baik. pada saat PPL nanti. Terima Baik, kasih banyak, Pak. saya kira cukup untuk yang PTK. Selanjutnya baca Al-Quran, Bu. Silakan dibaca, dibuka Qurannya, Ibu. Surat apa, Pak? Surat Hud, Surat Hud, Surat berapa ya, Pak? ayat 41, juz 12. Juz 12. Surat Hud ayat 41. Belum ketemu. Hud. Ayat berapa, Pak? Ayat 41, Bu. Belum ketemu, Pak. Oh Juz iya, 12. iya, udah juz 12. Nah, terus ayat berapa tadi, Pak? Ayat 41. Satu. Sudah? Udah, Pak. Waqala ya, Pak. G. Waqala. Silakan dibaca, Ibu. Berapa ayat, Pak? 2 ayat saja. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها
Itu bacanya majreha Ibu. Majreha wa mursaha. Majri. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها. Majre, Ra, majre. di sini ra, di sini ra apa? Majira. Majraha dibuat di sini Pak. Ya, itu tapi bacanya majreha. Pakai majri. Ulang lagi Pak. Ya, وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها wa mur والمرساها wa mursaha. ومرساها. Napas, Saha. napas saya kurang sampai Pak. Ye. Ya. Inna Rabbi laghafurur rahim. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين Ya, صدق itu الله العظيم. baik Ibu. Tadi saya benarkan yang majreha itu cara bacanya dibaca condong. Itu hukum bacaannya imalah. Majreha. Majeri. Ya. Oh, jadi Kemudian yang ra itu pakai e ya, Pak? ya tidak setiap itu Tidak hanya setiap. satu itu. Hanya satu yang di Al-Quran majreha itu. Oh, Imalah. Yang lainnya enggak. yang lain enggak. Berarti tetap Yang lain alif. tidak. Yang lain tidak. Kalau ada yang waduhe itu hanya Waduh. qiraah sabah itu. Ya waduha. Ya. Baik, selanjutnya itu tadi ada catatan dari saya Nuhun ibnahu. Nuhun ibnahu itu. Yang mana, Pak? Nuhu, oh ya. Nuhun ibnahu cara Nuhu. bacanya ya. Kemudian ada lagi yang kurang pas tadi. Ya, Pak. Ya bunayyar kam ma'ana. Jadi langsung masuk itu idgham mutajanisen. Cara bacanya seperti itu. Ya bunayyar kam ma'ana Ya, kap. wala ya. Wala. Itu ya. Nggih. Ma'ananya nanya satu alif tadi kurang. Oke. Baik itu catatan dari saya untuk baca Al-Qur'annya, Ibu. Pak, makasih banyak, Selanjutnya, Pak. G. Selanjutnya Ibu bisa menuliskan surat Apa, Pak? ya, surat Al-Kautsar Ibu nggak usah melihat ya. Nggak boleh melihat ya. Boleh melihat. Ya semampunya. Kalau salah, enggak Ya. apa-apa. Sesalah nggak apa-apa. Al-Kautsar. Dari Bismillah ya, Pak. Bismillah. Boleh.
Ada. Sudah, Ah, sudah Ibu. Ya, itu itu dihilangkan dulu Bu, dihilangkan, background, Pak. backgroundnya dihilangkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'boina. Ini banyak salahnya ini. Boina. Pakai tok. Tuh. Nanya satu alif. Iya, Kal kausar. Al kausar. Fasolli pakai swab. Pakai solli. Screenshot. Aduh, ini gimana ini? Li rabbika. Fasolli li rabbika wanhar. Pakai hak. Ah, Pak. Pakai hak. Wanhar. Sorry. Nah, coba digeser lagi Bu. Geser lagi. Nah, ditengahkan. Tengahkan. Nah, Pak. Geser ke kiri, ke Gimana? kiri, ke kiri. Geser kanan, kanan, kanan. Nah. Nah, itu nanti dikirim, difotokan, dikirim ke saya ya, Bu Japri, nggih. Nggak apa-apa, itu seadanya nggak apa-apa. Salah, Pak. Nah, Pak. Nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa. Ya, itu ada beberapa memang masih, tapi coba nanti Ibu lihat di Hafal cara tulisan, penulis. di di tulisan yang benarnya seperti apa, nggih. Nanti Ibu bisa menilai. Oh, ternyata salah di sini. Salah di sini. Itu tadi banyak salahnya. Ya. Iya, Pak. Ini belum hafal tulisannya. Ah, baik. Nggak apa-apa. Nanti dikirimkan saja itu untuk hasil dari tulisannya itu.
Kemudian sama tadi ada PTK-nya yang belum ya Ya, dikirimkan Pak. Japri ke saya. Tadi teman-teman juga saya minta seperti itu. Ini pakai buat nama, Pak. Nah, kasih nama. Itu dikasih nama Ibu, kasih nama Ibu. Oke, baik. Saya kira itu untuk ujian pada kesempatan kali ini. Gimana Eh, cara cara itunya, Pak? Kemarin tadi si Rita enggak terekam dia. Gimana akhirnya, Pak? Mengakhiri. oh enggak, Gimana tekan sebentar nanti nanti saya tutup dulu nanti baru diakhiri. Baik, kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama. al Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banyak ya, Pak. Ya, saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sukses Bu, semangat ya. Amin, Pak. Makasih banyak, Pak, bimbingannya. Ya, sama-sama, sama-sama Ibu. Coba rekodnya dimatikan Bu. Yang mana, Pak? Stop Recordnya recording. Stop ya, recording. stop, stop record.